Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat lagi dong. Salah berarti. Ini untuk review ujian lab ya. Maka untuk sekarang ini sudah review yang keberapa? Topik yang keberapa sekarang? Kedua. Baik. Sekarang kita bahas tentang embriologi ya. Kita review dikit saja. Ya, pertama-tama kalian pahami tentang tabel ini ataupun diagram ini ataupun gambar ini sekiranya. Ini diambil dari More Developing Human kalau nggak salah ya. Ini ada periodenya, diingat-ingat ya. Mana periode embrionik awal dan periode embrionik yang utama. Gitu ya, periode embrionik awal disebut juga periode zigotik ataupun periode zigot, sementara di situ baru periode embrio. Kemudian periode fetal. Dan ini adalah week-weeknya ataupun minggu-minggunya gitu ya. Minggu ke-1 dan kedua periodenya apa namanya, silakan dipelajari dan diulang-ulang dan dilihat bedanya di seberang angka ini, di atas, di seberangnya ada yang paling bawah. Yang paling bawah ini kategori apa? Yaitu adalah kategori di mana ketika ada teratogen ataupun faktor risiko yang datang di periode tersebut, maka ini adalah kemungkinan akibatnya. Jadi kalau periode zigot dan ada faktor-faktor risiko ataupun penyakit yang diderita oleh ibu yang sedang hamil ini, tetapi faktor risikonya cukup kuat, maka kemungkinan besar akibatnya adalah kematian embrio ataupun spontaneous abortion. Inilah yang paling sering. Beda ceritanya kalau faktor risiko tersebut mengenai embrio pada periode embrionik minggu ke-3 sampai minggu ke-8 ataupun pekan ke-3 sampai ke-8. Ketika faktor risiko ini mengenai perkembangan tersebut, mengenai ibu yang sedang mengandung tersebut dan mempengaruhi janinnya ataupun mempengaruhi embrionya, maka bisa yang paling common ataupun yang paling sering terjadi adalah penglihatan anomali yang major ataupun yang struktural, yang mempengaruhi pembentukan struktur, misalnya pelet ataupun palatum yang terbentuk menjadi tidak sempurna strukturnya, kemudian ada struktur dari mata yang tidak jadi, gitu ya, ada sebagian struktur ataupun sel ataupun jaringan dari mata yang tidak jadi, kemudian ada telinga yang tidak sempurna strukturnya dan begitu seterusnya. Hanya saja kalau yang semakin akhir periode fetal ini, ketika ada teratogen ataupun ada faktor risiko yang menyerang berupa penyakit, obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosisnya dan seterusnya, infeksi tertentu gitu ya, infeksi virus tertentu, banyaknya adalah mengakibatkan defek ataupun anomali yang sifatnya fungsional ataupun minor. Fungsional artinya apa? Strukturnya sudah terbentuk tapi fungsinya belum sempurna. Ini adalah contoh-contohnya gitu ya. Periode yang ungu dan hijau ini juga kalian ingat-ingat apa maksudnya gitu. Kalau ungu lebih awal, hijau lebih akhir-akhir, dan ketika yang ungu untuk masing-masing organ dia ada periode khusus ataupun periode spesifik untuk organ tersebut, yang mana periode ungu ini lebih sensitif terhadap teratogen dan menghasilkan kelainan yang lebih major ataupun yang lebih struktural, sifatnya lebih besar, lebih berat implikasi klinisnya. Sementara periode yang hijau dia lebih ringan kalau misalkan terkena faktor risiko ataupun teratogen, karena dia adalah less sensitive period. Ini agen-agennya silahkan dipelajari, terutama yang ada hubungannya dengan sistem kalian. Contohnya ini cleft palate, ini kan kelainannya di pembentukan palat misalkan ya. Apa ya agennya? Contohnya gitu ya. Kemudian mana ya yang tentang mata misalnya, ataupun ke arah, nah ini misalnya mikroftalmia, infeksi apa ya yang rentan untuk menyebabkan ataupun memicu mikroftalmia, terjadinya hambatan perkembangan ataupun pembentukan pada mata. Oh ternyata ini hearing loss, ini juga contohnya toxoplasma gondii dan begitu seterusnya. Jadi begitulah cara membacanya. Ya, untuk dari basicnya sendiri, kalian belajar pembentukan aparatus faringal aparatus pertama-tama, karena ini pembentukan faringal aparatus adalah sangat terlibat. Faringal aparatus ini di pembentukan kepala dan leher, struktur-struktur yang ada di kepala dan
bagian leher. Kalian pelajari gambarnya. Dengan kalau kalian nyaman membaca dan memahami gambar ini, maka insya Allah kalian akan jauh lebih mudah untuk memahami keterangannya. Contoh, ini ada yang skema warna biru, dicek dulu yang biru ini apa, gitu ya. Yang kuning, yang kuning ini apa ya? Oh, terletaknya di dalam. Oh, endoderm ini sepertinya lapisan ini, gitu ya. Mesoderm ini yang mana? Oh, yang diantaranya, yang ada di antara surface ectoderm dan juga endoderm yang ada di dalam. Jadi yang menyambungkannya. Ternyata di mesenkim ataupun mesoderm yang akan menjadi cikal bakal pembentukan kepala leher, ternyata ada unit-unitnya, masing-masing punya ada hitungannya. Ada yang ke-1 dikasih nomor 1, 2, 3, 4, kemudian masing-masing ada cartilage-nya, ada ada pembuluh darahnya dan seterusnya. Ya, kemudian ini komponen-komponennya. Ini adalah apa ini? Ya, kalau dibilang ini pharyngeal arch nomor berapa di struktur ini? Nomor berapa? Nah, nggak ada yang tahu. Ya, ini kan embrio, ini sekitar leher dan faringnya nih, kerongkongan kalian tuh pada saat masih embrio, masih fetus. Ketika kerongkongannya dibuka, dilihat dari dalam, bentuknya seperti ini. Ada tonjolan-tonjolan yang nantinya akan menjadi komponen-komponen faring. Ada pharyngeal apparatus atau arch nomor 1, 2, 3, 4. Ini pharyngeal arch nomor berapa? 3. Ini di sini, gitu ya. Kira-kira di sini ada apa? Ekto atau endoderm? Ekto. Baca keterangannya sambil baca analisis. Ekto atau endo? Ekto. Ekto. Kenapa? Tahu dari mana ya? Ini kan ada Ekto. external auditory meatus. Ya, jadi ini adalah struktur di luarnya. Ini adalah yang di dalamnya. Baik. Ini hidung. Baik. Ini kalian pelajari sequence-nya ataupun urut-urutannya. Ini bagian apa? Yang bulat ini? Nasal. Yang bulat? Nasal. Ya. Nasal apa? Prominens. Nasal prominens. Nasal prominens yang sebelah sini itu sebelah apa? Lateral. Sebelah? Lateral. Lateral. Menjadi apa kira-kira? Bayangin hasil jadinya apa? Ya? Nanti ini jadi apa namanya saja? Nasal prominens. Jadi dia nanti akan jadi apa? Hidung. Bagian lateral dari nasal prominens nanti menjadi apa struktur hasilnya? Betul, sayap dari hidung, cuping dari hidung. Ya kurang lebih gitu jadinya. Ini apa nih? Nasal pit. Apa? Nasal pit. Nasal pit. Nanti jadi apa? Rongga hidung atau nasal cavity. Dari manakah berasal nasal prominens? Dari struktur apa asalnya? Semua nasal prominens, baik itu medial, lateral, dia berasal dari struktur apa? Nasal plakod. Dari Nasal plakod. nasal plakod. Ya boleh lah. Nasal plakod berasal dari struktur apa? Frontonasal prominens gitu bacanya. Jadi mau dibilang medial lateral nasal prominens berasal dari frontonasal prominens, ya betul juga. Soalnya memang ini struktur asalnya. Tapi setelah itu nasal plakod. Nasal. Dia nasal plakod dulu, baru ada nasal pit dan seterusnya. Ya. Ya. Intermaxillary segment. Contoh, ini yang kuning ini namanya apa? Daerah kuning yang kanan kiri yang awalnya terpisah begitu nyatu di tengah. Ya? Maxillary prominens. Kalau gagal menyatu, jadi apa? Jadi cleft palat atau cleft lip atau dua-duanya. Ya, kedua-duanya. Ini nih, hafalkan nih. Menjadi apa saja? Ini apa ya? Ini palatum apa? Yang depan. Ini dilihat dari bawah ya. Palatum primer, yang belakang palatum Kunder. sekunder. Makanya pas di sini dia bolong dulu pas dari samping.
aja yang ada. Belakangnya palatum sekunder. Ya, baik. Ini kira-kira apa nih? Ya, konka. Bahasa Inggrisnya selain ini apa? Selain konka apa? Bahasa Inggris kalau di anatomi, nasal konka itu nasal apa? Lah, udah mau beres. Sistemnya bisa nggak Pak? Sering kok kalian presentasi tentang ini. Konka nasal apa? Ya udah, konka fungsinya buat apa? Fungsi konka menghangatkan udara. Manfaatnya apa kalau ya baiklah, selamat berjuang ya baru tingkat pertama ya. Kayak gini tuh. Nih apa? Paranasal sinus. Gunanya buat apa? Untuk sekresi mukus. Ya boleh kalau ada mukusnya ya. Pada penyakit, jadi bisa jadi sakit juga. Kalau sakit paranasal sinus di X-ray apa yang kelihatan? Ada gambaran? Aldi seperti berawan. Nah ini salah satu gunanya secara normal, mempengaruhi bentuk wajah, resonansi suara. Nah, ini defek-defeknya, silahkan dipelajari. Definisinya apa itu celah bibir, apa itu celah palatum, apa itu celah komplit dan inkomplit, apa saja faktornya, bagaimana mendeteksinya, kapan. Ya. Terus apa lagi? Yang ini di lidah, ini baca gambarnya aja ya gitu. Yang di lidah depan asalnya dari faringeal arc yang mana, sarafnya apa nih? Lidah yang belakang sepertiga berasal dari faringeal arc berapa, sarafnya yang mana? Kemudian ingat-ingat ini ya, pelajari yang ini karena dia persarafannya berbeda-beda di segmen yang beda sehingga karena segmen faringeal arc-nya beda sehingga persarafannya juga campur-campur banyak ya. Jangan belajar yang ini. Kemudian ini tentang fundamental anomalinya. Nah, ini kalian latihan baca gambarnya. Ya, jadi kalian perlu bisa mempinpoint ini apa ya, lapisan apa ini yang banyak vaskularnya ini, berasal dari mana, itu hafalinnya gitu ya. Seperti itu. Coba lihat, ini adalah, jadi cek dulu gambarnya, ini apa ya? Oh, koroid ini. Asalnya dari mana? Baru lihat keterangannya. Dari mana asalnya koroid? Ya? Sel neural? Dari sini. Kira-kira dia karakteristiknya gimana nih? Banyak vaskular atau enggak vaskular ini? Banyak vaskular. Nih misalnya ini lapisan apa? Yang lengkap jawabnya. Ya? Pigmented layer retina. Pigment yang lengkap. Kalimatnya sampai selesai. Pigmented layer Kalian retina. itu nilainya akan jauh berkurang ketika jawaban kalian nggak selesai. Karena kalau nggak selesai artinya nggak lengkap. Pigmented layer apa? Memangnya yang punya pigmented layer di dalam tubuh kalian ada satu benda aja? Satu atau banyak? Banyak. Kulit kalian ada pigmennya atau enggak? Ada. Itu makanya pigmented layer of the retina harus ini. Pigmen itu yang mana? Yang dalam atau yang luar? Luar. Yang outer gitu. Jawab selengkap mungkin yang luar misalkan. Lapisan retina luar dalam kurung pigmented atau pigmented layer of the retina dalam kurung outer. Boleh gitu. Selengkap-lengkapnya yang kalian bisa. Ya, baik. Ini apa? Asalnya dari mana? Struktur originnya apa? Surface? Nggak baca di sini. Makanya saya menunjukkan gambar-gambar di sebelahnya ada keterangan dan ditranslate juga ke bahasa Indonesia ya supaya kalian enak ngebacanya sama bolak-baliknya tuh enak. Ini apa nih? Struktur apa ini?
Neural Neural for akan membentuk apa? brain. Akan bentuk For brain. ya otak secara keseluruhan juga dibentuknya oleh neural fault ya, dan oleh neural tube. Tapi ini karena segmen yang di depan, ada di segmen depan ini yang membentuk nantinya optik groove ini, dan optik vesicle ya ini nanti membentuk forebrain. Nah, optik vesicle, nanti optik vesicle menjadi apa? Lanjutan optik vesicle apa? Jadi apa? Optik? Nggak lengkap. Tinggal baca aja gambarnya padahal. Optic stars. Nah, optik stop dan optik cup ada berapa lapis ini? Ada berapa layer? 2. Ini kan jadi 2, ini inner sama outer. Ya. Ini inner atau outer? Lihat ini yang saya tunjuk. Inner. Berarti lapisan yang mana nanti di retina, lapisan apa? Neural Layer apa? layer. Lama-lama saya bolak-balik juga nih, saya tunjuk juga di belakang gitu. Jangan, kalian harus punya urgensi untuk belajar, bahkan tanpa didatengin oleh kami seperti ini. Jangan, nggak usah sampai situ. Harus ada urgensinya sendiri. Kalian yang bikin kondisi kepepet itu kalian sendiri. Jangan tutornya yang harus nge-press kalian. Ya ini feedback untuk PR untuk seluruh metode akademik ya, ini kalian kuliah ya, kalian tutorial, lab, skill. Kalian harus bisa menciptakan kondisi itu supaya paksa kalian belajar. Nggak akan bisa dengan bermalas-malasan, benar ya. Jadi dokter soalnya nggak mainan. Baik, ini namanya apa? Celah ini. Ini ada di celah nih di bawah. Namanya apa? Retinal fissure. Nah, nama lainnya ini. Choroid fissure. Nah, itu normalnya nutup atau enggak nutup? Normalnya nutup atau tidak nutup? Nutup enggak? Nanti pas pertemuan. Ya kalau nggak nutup ya nggak jadi gini. Jadi normalnya nutup atau enggak mata kalian nih yang udah jadi sekarang nih? Ya itu. Kira-kira ngaruh ke visus nggak ini? Pengaruh atau enggak? Ya pengaruh. Karena kan sel-sel retina di sini artinya nggak terbentuk. Termasuk sel sarafnya. Ya, ini akan menghubungkan antara basic science dan klinis seperti apa. Nanti silakan dibaca lanjutannya ya. Ini berasal dari mana? Silakan dilihat. Ini berasal dari mana? Silakan dilihat. Paling ideal adalah ketika kalian sekalian juga membaca textbook seperti Langman dan juga Moore misalkan. Seperti itu. Ya. Nah, ketika ada pelayanan kongenital, pelajari definisi dan batasannya. Apa itu kornea gitu ya, ataupun glaukoma apa itu gitu ya. Kemudian faktor risikonya apa? Apa itu katarak kongenital? Oh ini gambaran putih kelabu ataupun kabur pada lensa. Apa faktor risikonya? Ya misalkan ini secara genetik apa, teratogenik apa, agen fisiknya apa. Ya ini telinga terakhir. Telinga yang terbentuk paling awal. Telinga yang mana dulu? Ini lapisan apa nih? Ya? Optic placode. Lakot. Ya, lapisannya apa? Biru nih warnanya. Nah, ektoderm yang mana? Kalau ini ektoderm atau bukan? Tapi ektoderm yang mana kalau ini? Apa ektoderm? Ini membentuk apa nih? Membentuk apa? Merah. Jadi ektoderm apa ini? Neuroektoderm. Kalau ini yang di ektoderm yang di mana? Yang di surface. Nah, ini ektoderm apa berarti? Surface. Ini optic vesicle bakal jadi telinga bagian mana ini? Jadi apa dia? Endolymphatic duct. Optic vesicle menjadi apa? Endolymphatic. Telinga mana? Ada bagian apa dan bagian apa nanti di optic vesicle?
Ya, Endolimpatik. ada yang jadi saluran-saluran begini. Apa? Apa saluran apa ini? Semi sirkular. Berarti itu telinga mana? Telinga dalam. Jadi ini telinga mana duluan yang terbentuk? Telinga dalam. Ini telinga sirkular dalam, telinga koklear. Nah ini biru-biru. Nah ini ektoderm juga nih awalnya. Karena kan awalnya dari sini, baru ini mesenchymnya menyelimuti. Ya. Ini telinga apa? Telinga? Nah, ini apa kira-kira? Yang asalnya banyak ini apa? Jadi satu yang bisa menjadi telinga ini dan telinga itu apa kalau di anatomi? Membran timpani. Membran? Timpani. Timpani. Membran timpani kalau diperiksa lewat otoskop apa yang kelihatan? Yang normal? Kon? Cone of Kon light. posisinya di mana? Posisinya? Ada jam-jamnya nggak? Berapa? Jam? Jam 5. Yang mana? Nah, yang 7? Kiri. Apa yang terjadi di oma? Membrannya? Tergantung, stadium apa dulu? Di oklusi kenapa membrannya? Terus? Retraksi boleh, terus? Cone of light-nya kenapa? Nah, bisa hilang, bisa pucat ya. Yang nempel di membran timpani, handle apa? Malleus. Handle of Malleus bisa jadi merah di stadium apa? Itu jadi bukan ngomong embrio ya. Ya saya karena ini mengenalkan aja. Belajar tentang embrio artinya mengenalkan kalian menuju struktur yang sudah jadi. Tapi gimana caranya? Ya caranya perkembangannya harus bagus dulu. Ya, silakan nanti di ini ya. Tadi apa saja ketika ada congenital anomali, apa saja yang kalian perlu pelajari kalau dari saya? Kalau sebatas embriologi, definisi dan batasan, gitu ya. Kemudian gambaran klinis, faktor risiko dan cara mendeteksinya. Kurang lebih